Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ewang Gario Prasa dari Basket 8C. Di sini saya akan menemukan program aplikasi yang telah saya buat dari skripsi yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Sertifikasi Profesi di Lembaga Sertifikasi Profesi Kopra dengan metode sawit. Jadi sekilas nih di sini terdapat catatan terlebih dahulu bahwa dengan keterangan bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis app mobile yang dapat dibuat ke Android maupun ke iOS. Untuk terkait keperluan database juga, pada aplikasi ini memanfaatkan teknologi API sebagai media penghubung antara aplikasi dan database. API ini digunakan mulai dari modul login, proses penilaian, hingga penyimpan data, hasil, dan proses ke dalam database. Untuk semua yang berhubungan dengan semua keperluan database. Adapun aplikasi ini penggunaannya didukung oleh tools beberapa, yaitu diantaranya seperti Visual Studio Code (VSTE), adapun RESTful API untuk keperluan data yang akan diintegrasikan, Flutter SDK, adapun Android Studio atau bisa menggunakan HP smartphone Anda sendiri, plugin di Visual Studio Code yaitu plugin terkait Flutter dan Dart, JDK, Package Manager hingga terminal atau kemudian CMD itu terkait keperluan pengembangan. Mari kita langsung masuk ke bagian demo aplikasi. Di sini saya akan men-searchkan dari handphone. Nah, ini sudah terlihat ya. Jadi di sini kita buka aplikasi LSP ini. Jadi awalnya memang ditampilkan login seperti ini. Kita membuat login. Uh, untuk yang user ini disilahkan isi menggunakan user yang sesuai yang telah diberikan oleh LSP. Jadi kalau kondisinya memang ini salah, kita login, akan muncul pop-up di bawah username dan password tidak ditemukan. Adapun jika memang loginnya berhasil, otomatis akan diarahkan ke bagian menu atau laman dashboard. Adapun baik masuk di sini dashboard ada terdapat report akumulasi, yaitu terkait total yang belum assessment, total yang belum assessment, total akumulasi mendetok, ini total akumulasi yang belum kompeten. Masuk ke bagian menu daftar, kita masuk ke bagian proses penilaian SPK. Di bagian menu daftar ini terdapat beberapa menu, yaitu list assessment, ada list assessment hingga menu-menu terkait laporan. Kita masuk terlebih dahulu di bagian menu list assessment. Nah, di sini akan muncul nih list tugas asesmen adalah list peserta yang memang belum dinilai oleh asesor yang ditugaskan oleh yang bersangkutan. Jadi nanti contoh kita mengasesi AB ini, di atas ada surat tugas. Di surat tugas ini terdapat surat tugas nomor surat tugasnya. Adapun asesor yang bersangkutan, adapun nama asesor yang siapa dan nomor registrasi BNS asesor. Adapun nama tempat pelaksanaan uji kompetensi, alamat hingga tanggal pelaksanaannya kapan. Adapun terkait di bawahnya ada data sesi uji terkait nama sesi hingga skema yang diajukan oleh pemohon. Juga ada lembar pengesahannya oleh ketua LS dari LS Koper. Kita kembali masuk bagian menu laporan asesmen. Dan di bagian laporan asesmen ini merupakan proses preview berkas asesmen dan penilaian proses SPK. Jadi di atas ada informasi dari permohonan, dari segi untuk nama pemohon ada nama pemohonnya, dari segi nama hingga jabatan kerja yang diajukan atau skema yang diajukan. Adapun bagian bawahnya adalah list unit potensi adalah unit potensi sesuai dengan skema yang diajukan. Adapun yang bagian yang ketiga ini bawahnya ada berkas form assessment. Jadi semua form assessment ini dapat ditinjau di Viva. Contoh di sini kita cek finalisan ya, misal.
Nah ini, nah ini form ya tujuan yang tadi ditinggal. Di ada kompetensi, skema, ada bagi asesor, ada pertanyaan. Setiap pertanyaan lisannya ada dari segi pertanyaan hingga jawabannya, ada pun rekomendasi dari pertanyaan. Setiap pertanyaan yang diajukan, apakah rekomendasi atau tidak itu. Kita balik lagi ke bagian langsung ke bagian urusan rekomendasi assessment. Di sini sekilas ada catatan sekilas bahwa ada 4 kriteria yang dinilai yaitu terkait kemampuan materi presentasi, kemampuan menyampaikan materi, sesuai dengan dimensi kompetensi. Yang terdapat 3 aspek ada knowledge, skill, dan attitude. Adapun kriteria kerja keempat yaitu terkait pertanyaan lisan yang mendukung observasi dinilai dalam satu kriteria dalam punya bobot 40. Jadi untuk setiap kriteria itu terdapat bobot masing-masing. Kriteria satu ada 15%, kriteria dua ada 15%, kriteria tiga yang dari tiga aspek itu ada 30%, kriteria empat ada 40%. Walaupun standar rekomendasi SMK ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ketentuannya ketika hasil perolehan eh, mendapatkan hasil dalam range nilai 75 sampai 100. Itu nanti akan muncul atau hasil SMK-nya adalah rekomendasinya kompeten. Adapun standar yang kedua adalah rekomendasi yang belum kompeten yang di mana hasil perolehannya kurang dari 75 atau 0 sampai 74. Nah, kita masuk bagian eh, input penilaiannya. Jadi di sini sesuai dengan kriteria di atas, misalkan kesesuaian materi di kriteria satu dia mendapatkan nilai 90 gitu. Adapun kriteria dua nih kemampuan menyampaikan materi ada 88. Nah, adapun di sini nih kedua tiga ini merupakan kriteria tiga yang dicek dari tiga aspek itu knowledge, skill, dan attitude. Nah, ini bisa dinilai misalkan 80, 90, 8, 86. Nah, di sini ada pertanyaan lisan yang berobservasi. Ini yang kriteria keempat, misalkan 90, 80 misalkan ya. Ini kondisinya aja ketika melebihi dari range yang ditentukan 1 sampai 100, tekan 1000, jadi submit. Oke, kita akan muncul, silahkan cek kembali penilaian pada form SPK. Penilaian tidak boleh kosong dan harus dalam range 1 sampai 100. Jadi kita anggap sekarang ini sudah sesuai semua karena memang sudah dalam range 1 sampai 100 submit. Oke. Maka penilaian kita bisa lihat di bawah ada data berhasil simpan. Jadi penilaian yang tadi sudah tersimpan. Nah, untuk mengecek atau melihat dari detail hasil SPK-nya bisa klik bagian menu navbar, kemudian klik selesai assessment. Nah, di sini kita cari tadi atas nama Abi yang paling bawah. Ketika diklik berita acara SPK, dan di sini nanti akan memunculkan terkait detail penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi ini sebagai berita acara atau laporan hasil SPK pada peserta tertentu. Yang di atas ada berita acara hasil SPK-nya, ada dokumentasi sesuai dengan skema yang diajukan, adapun keterangan terkait standar kriteria yang telah ditentukan oleh LSP Kopar, dan di bawahnya ada tabel terkait detailnya. Di sini ada sesuai yang telah diinfokan tadi ada 4 kriteria, 1, 3, 4, bisa dicek. Jadi dari penilaian juga hasil penilaian ada 90, 88, 85,3. Karena yang poin juga ini aspeknya ada 3 didetailkan lagi menjadi knowledge, skill, dan attitude. Kriteria 4 ada nilai 90. Adapun dari hasil perolehan SPK yang telah diproses atau diolah, ternyata hasilnya adalah 88,3. Nah, untuk terkait rekomendasi SPK, sesuai dengan standar yang tadi dijelaskan tadi bahwa eh, standar akumulasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ketika hasil perolehannya dalam range 75 sampai ke 100, berarti 75 ke atas berarti rekomendasinya kompeten. Adapun range yang belum kompeten adalah range yang 0 sampai 74 atau 75 ke bawah itu. Jadi sesuai dengan hasil perolehannya adalah nilai yang 88,3 berarti dia dinyatakan kompeten atau rekomendasi kompeten. Nah, adapun di bagian menu terdapat eh, laporan. Jadi yang berita acara ini termasuk laporan terkait detail spesifik serta dari hasil.
uji atau hasil penilaian asesor. Nah, di sini kita masuk bagian ke laporan kedua nih, laporan kinerja. Jadi laporan kinerja ini adalah laporan terkait eh, kinerja asesor ya sesuai dengan user asesor masing-masing gitu. Jadi semua laporan ini udah otomatis lifetime tergenerate dan terakumulasi udah oleh basis sistem. Jadi di sini kayak bagian poin A ini ada data peserta data asesor yang bisa data personal asesor mulai dari nama, NIK, nomor HP, email, nomor registrasi BNSP yang tercatat di BNSP, hingga masa berlaku sertifikat ASPOM-nya. Adapun yang terkait poin B terkait produktivitas asesor, di sini ada sekilasnya ada total penugasan asesmen apa yang ditugaskan, jumlah belum yang di asesmen, jumlah yang telah di asesmen, tiga tahap tadi kan balance berarti 10 yang pernah ditugaskan. Kemudian ada rekomendasi yang kompeten dan rekomendasi yang belum kompeten. Ya, 6 tambah 1 7 berarti jumlah yang telah di asesmen 7 udah balance berarti udah basis. Untuk terkait yang poin C terkait evaluasi kinerja, jadi di sini terdapat persentase kelulusan peserta nih yang tadi nilai asesor ternyata 60%, yang telah dinilai pesertanya lulus 60%. Adapun persentase peserta yang tidak lulus 10%, berarti ada peserta yang memang tidak lulus gitu. Adapun di sini rata-rata skor penilaian setiap kriteria yang pernah dia nilai pada setiap kriteria diakumulasikan menjadi rata-rata skor penilaian. Di sini ada rata-rata dari skor kriteria 1, 2, 3, dan 4. Adapun juga yang terakhir adalah rata-rata skor perolehan. Jadi semua SPK yang pernah dia nilai, rata-ratanya skor perolehannya ternyata 85,53. Terus kedua adalah lembar pengesahan oleh ketua LSP. Masuk bagian laporan yang ketiga, laporan peserta belum asesmen. Nah, kali ini merupakan laporan yang sebagai rujukan si asesor bahwa terdapat tiga peserta yang belum di asesmen. Jadi memang harus segera dilakukan. Jadi laporannya seperti ini mulai dari izin, nama, jenjang, skema yang diajukan hingga pas foto si peserta atau asesi yang akan dinilai atau diuji. Kemudian masuk ke bagian laporan yang terakhir nih, yang keempat terkait laporan penilaian SPK. Jadi penilaian SPK ini merupakan laporan atau ekspor data, bisa dianggap ekspor data eh, untuk get semua data hasil penilaian SPK sesuai dengan periode atau tanggal penetapan penilaiannya gitu. Jadi, seperti contoh di sini kan menggunakan range tanggal mulai dan tanggal akhir ya, start date dan end date. Jadi kita contoh di dalam eh, demo ini kita dari tanggal 1 Agustus hingga tanggal 31. Berarti bulan Agustus kita ngambil data report Agustus, lalu klik save yang di kanan atas. Nah, secara otomatis nanti akan muncul laporannya seperti ini. Jadi sini ada laporan dengan SPK periode 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus sesuai dengan eh, yang telah dipilih pada data. Nah, di sini pun pada bagian peserta akan muncul semua peserta yang ditetapkan penilaiannya masuk ke dalam periode penilaian 1 sampai 31 Agustus tersebut. Di sini detailnya ada nama, jenjang, skema yang diajukan, ada penilaian setiap kriterianya, baik dari segi kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, hingga detail ke aspeknya. Adapun di sini tanggal penetapannya atau penilaian setiap pesertanya. Yang terakhir adalah terkait hasil rekomendasinya, ada hasil perolehan yang di atas tuh, yang dalam kurung 73 berarti itu adalah penilaian hasil perolehan. Untuk yang di deskripsi bagian bawahnya adalah rekomendasi SPK-nya. Sesuai dengan ketentuan tadi, ketika kondisinya kurang dari 75, dia tidak rekomendasi. Jika lebih, berarti rekomendasi isi dalam pengusahaannya. Untuk contoh nih, kita coba nggak kita ambil 6 Agustus dan 7 Agustus saja ya. Jadi contoh kita masuk bagian ini, laporan yang lain tadi 6 dan 7 saja kita ambil 2 hari. Ketika kita save, maka yang muncul adalah peserta yang ditetapkan dari tanggal 7 saja gitu. Berikut merupakan demo aplikasi atau program yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf jika memang ada kesalahan kata maupun
tutur kata yang tidak mengenakan,